A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Wa amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lewat mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, marilah kita senantiasa memperbanyak bekal kita untuk mengarungi kehidupan dunia yang sementara ini menuju kehidupan yang abadi, yakni negeri akhirat. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa Allah, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Karena hanya dengan bertakwa itulah kita akan menjadi manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan menjadi mulia di sisi Allah, bukan dengan harta kita, kedudukan kita, maupun pangkat kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan ke pangkuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, penutup risalah dari seluruh para nabi dan rasul, yang tidak ada lagi nabi setelahnya, yang telah memberikan suri tauladan, uswatun hasanah kepada kita. Barang siapa yang mengikutinya, niscaya dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Amin. Allahumma amin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, riwayat dari Imam Ali karramallahu wajhah, di sana dikatakan, la yazalud dinu wad dunya qaimaini ma tamat arba'atu asya. Agama dan dunia ini akan tetap tegak berdiri selama 4 hal ini masih ada. Yang pertama, madamal aghniya lam yabkhalu bima khuwilu. Selama orang-orang kaya itu mereka tidak bakhil
mereka tidak pelit terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka atas rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang-orang kaya masih mau berbagi, masih mau berderma, baik itu konteksnya zakat maupun infak atau sodakoh. Agama akan tetap berdiri selama orang-orang kaya membackup di dalam urusan perbekalan logistik soal agama. Masjid ini bisa berdiri karena orang-orang kaya. Sound yang bagus bisa terbeli karena orang-orang kaya. Karpet masjid ini bisa terbeli karena orang-orang kaya. Artinya agama akan tetap kokoh berdiri selama orang-orang kaya itu tidak bakhil terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Demikian dunia ini akan tetap kokoh berdiri selama mereka masih mau berbagi. Artinya jurang kemiskinan antara yang kaya dengan yang miskin tidak semakin bertambah lebar. Tetapi dengan jalan berbagi di dalam Islam, maka orang kaya diwajibkan untuk menzakati hartanya, bahkan diperintahkan untuk berinfak dan bersedekah. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas sosial biar tidak terjadi crash, biar tidak terjadi revolusi sosial. Karena orang-orang miskin, orang-orang fakir, mereka merasa tidak diperhatikan oleh orang-orang kaya, sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Maka agar kehidupan ini berjalan harmonis, agar kehidupan ini berjalan dengan normal, maka antara yang kaya dan miskin ini harus ada jembatan. Apa itu? Yakni derma atau empati orang-orang kaya kepada mereka, agar mereka dijaga oleh orang-orang miskin, baik hartanya, jiwanya, maupun segala yang mereka punya, karena mereka mau berbagi. Faktor yang kedua, madamal ulama ya'malu bima alimu. Selama orang-orang alim itu mereka mau mengamalkan apa yang mereka ketahui. Artinya orang-orang awam itu kadang tidak sempat untuk membuka kitab, kadang tidak sempat untuk membaca buku. Yang mereka lihat itu adalah gerak-gerik atau perbuatan para alim ulama. Ketika mereka berbuat seperti ini, maka dicontohlah oleh para masyarakat. Kalau ulama kemudian mereka malah menyembunyikan ilmunya, ini berbahaya. Karena zaman akhir ini orang sibuk semuanya, sehingga waktu mereka untuk membuka buku, untuk membaca wawasan itu sangat kurang. Maka peran ulama di dalam menampilkan agama ini lebih tepat kepada perilaku mereka, yakni action mereka dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan dijadikan patokan, itu yang akan dijadikan barometer oleh masyarakat awam. Kalau kemudian ulama ini menampilkan ilmu-ilmu mereka, maka Gus Bah mengatakan di zaman akhir ini wajib hukumnya orang alim harus menampakkan kealimannya, harus menampakkan kepintarannya. Seperti halnya dokter, itu mereka pasang plang, pasang tombrang, dokter gigi, dokter kulit, dokter jantung, dan lain sebagainya, agar masyarakat tahu ketika mereka sakit langsung menuju kepada dokter yang sudah ada pelangnya masing-masing. Maka orang alim diharapkan juga seperti itu di zaman akhir yang penuh dengan fitnah ini. Kalau itu diamalkan, agama akan tetap hidup, sebab orang awam patokannya juga orang alim. Dunia juga akan tetap hidup, karena kehidupan dunia ini bermula ketika orang-orang alim, orang-orang pintar itu menemukan segala sesuatu. Faktor yang ketiga, madamal juhala la yastakbiruna bima lam ya'lamu.
Selama orang-orang bodoh itu mereka tidak menyombongkan diri terhadap apa yang mereka tidak tahu. Di zaman akhir ini banyak sekali orang-orang bodoh yang mereka berlaku sombong. Di mana? Di media sosial. Maka kita sekarang di media sosial itu orang tiba-tiba alim semuanya, orang pinter semuanya. Padahal modal mereka cuma copy paste, copy paste, copy paste. Ketika men-share ini dari grup sebelah, seperti itu terus. Dan ini berbahaya. Karena apa? Mereka cuma mencomot dari sumber yang kredibilitasnya belum diuji, keabsahannya juga belum bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Kalau kita memang tidak tahu, jangan berlagak sok tahu, apalagi kemudian kita masing-masing mengaku saya yang paling alim, saya yang paling pintar, padahal masing-masing modalnya cuma copy paste. Maka ini sangat berbahaya ketika orang-orang sombong, orang-orang bodoh menyombongkan diri terhadap apa yang mereka tidak ketahui. Dan di zaman akhir ini kita sudah menemukan hal itu. Berapa banyak orang-orang awam yang kemudian mereka tersesat karena mengikuti pendapat yang pendapatnya itu dinukil oleh orang yang tidak tahu. Orang ini juga mengambil dari sumber yang tidak dia ketahui. Yang penting ada di Google. Sehingga semua sekarang itu patokannya Google, patokannya YouTube. Padahal patokan ilmu kita itu adalah sumbernya, marojiknya adalah kitab-kitab salaf. Artinya para ulama-ulama yang mengerti tentang keilmuan itulah patokan kita. Kalau kita tidak mengerti, lebih baik mengatakan saya tidak tahu, saya menukil ini dari ini. Seperti itu akan lebih baik. Supaya apa? Agama ini akan rusak ketika para mubalik-mubalik, para ustadz-ustadznya ini mereka juga tidak mau belajar, modalnya cuman copy paste. Mereka punya umat, umatnya akhirnya tersesat. Karena apa? Mereka mengikuti ustadznya, yang ustadz itu mengambil sumber marojik, daftar pustaka dari Google. Ini sangat berbahaya sekali. Dunia juga begitu. Dunia ini ketika orang-orang bodoh kemudian mereka tampil di muka umum, lalu dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai pengarap, maka orang awam akan menemukan kerusakan. Maka tinggal tunggu waktunya jika orang yang tidak kompeten diserahi sebuah urusan. Yang keempat, faktor itu adalah madamal fuqara la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Selama orang-orang fakir, orang-orang miskin itu tidak menjual akhirat mereka dengan dunianya, aman, agama akan aman. Padahal dikatakan kadal fakru ayyakuna kufron. Orang fakir itu mendekati kekafiran. Artinya mereka tergelincir ke lembah kekafiran itu sangat mudah, hanya diiming-imingi oleh sedikit harta. Kalau kemudian mereka sudah menjual akhirat mereka, agama mereka dengan dunianya, maka agama akan runtuh. Dunia juga begitu. Karena salah satu faktor yang menjadikan negara ini tegak berdiri adalah doaul fuqara. Doanya orang-orang fakir, dongane wong-wong miskin. Kalau mereka sudah menjual agamanya, menjual akhirat dengan dunianya, maka hati mereka, ketulusan mereka sudah tidak ada lagi. Kalau dengan demikian berarti doa mereka sudah tidak mustajab lagi, karena mereka menilai segala sesuatu berdasarkan uang, berdasarkan harta. Maka dunia, agama juga akan runtuh manakala orang-orang fakir ini sudah mulai menjual agamanya, menjual akhiratnya dengan dunianya. Semoga 4 faktor ini masih tetap tegak berdiri,
sehingga agama kita, dunia kita akan tetap lestari, akan tetap terjaga ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Khatib akan duduk di antara dua khutbah dan itu adalah waktu yang mustajab. Maka berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi wahdah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma jibur ummata Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.